semesta alam yang telah mengizinkan kita untuk bertemu di kelas atau majelis ilmu ya yang sangat apa ya sangat mulia karena kita membahas ayat-ayat Al-Quran di sini dan juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita buka eh, pembelajaran kita atau majelis ilmu kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rab, kita berdoa raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin zidna ilma warzuqna fahma israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. malam terakhir dari semester 1 ini ya akan disampaikan uraian tarkib ayat 20 oleh kelas 11. Di sini diwakili ada oleh Ibu Adiarti, Pak Dwi dan nanti Bu Dwi dan Pak Nur Hamdani. Ini diwarasi oleh Pak Abah ya. Ya, Pak Sirap ya. Silahkan diserahkan ini kesempatan untuk kelas 11 untuk menyampaikan bahasanya tentang ayat 20 surat Al-Baqarah. Baik, terima kasih Bu Yanti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Pak Musrif, Bu Yanti, dan para GA lainnya, serta rekan-rekan kelas 11 pada khususnya, dan rekan-rekan kelas KAI 2026 pada umumnya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali mendalami kalamnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Rekan-rekan sekalian, pada sesi diskusi dan presentasi tarkib Quran hari ini, kelas 11 akan memaparkan surat Al-Baqarah ayat 20. Harapan kita bersama diskusi ini tidak hanya menambah wawasan keilmuan, tetapi juga semakin mendekatkan hati kita kepada Al-Quran. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Pak Nur Hamdani, saya persilahkan untuk menyampaikan tarkib surat Al-Baqarah ayat 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak muncul ya? Belum muncul, Pak. Iya, kok enggak masuk ya? Ini udah saya buka, Ya. tapi di Zoom kok enggak masuk ya, Bu ya? Share-nya udah diklik dulu ya, Pak ya tadi ya, share-nya ya. Iya, Share udah. Terus sudah dibuka dokumennya ya. sudah, Bu. Filenya udah. Belum ada respon nih Pak Nur Hamdani belum Iya. kelihatan. Apa keluar dulu lagi ya, Coba Bu? keluar lagi. Coba. Apa? Ya coba keluar dulu. Keluar dulu ya, Bu. Mohon minta tolong untuk Pak Nur Hamdani dijadikan co-host. Sudah Pak Nur Hamdani, silahkan. Ya. Saya buka dulu ya, Bu ya. Ya. Sudah Pak? Nggak mau masuk tuh, Bu? Oh masih belum? Iya. Oh
Kalau Tempat Pak Dwi, Bu Dwi, Bu Ardianti aja, Bu. coba Bu Adiarti gimana? Silahkan. Oh ya Pak Bu. Sama Bu Dwi, Pak. Bu, Oke, Bu Yanti. Ya. silahkan, silahkan. Ini saya sudah share, apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Sudah, Bu. Ya, sudah. Saya harus Silakan, tutup ya, Bu. silakan. Udah muncul Pak Nur Hamdani yang mau membacakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 11 untuk mentarkib surat Al-Baqarah ayat 20. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqudul barku yahtofu absorohum. Kullama ado alahum masau fihi wa idha atlama alaihim qamu. Walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim wa absorihim. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Kami mulai mentarkib. uh, mulai mentarkib yaitu uh, yakadu artinya hampir-hampir, ini fi'il mudhorik nakis domir huwa wazan satu pada halaman 104 nomor 53 ini masih saudaranya kana no rofa'u nasoba. Al-barku artinya kilat itu isim marifat rofa isim kada. Ini kedudukan di nahwu adalah mubtada. Yahtofu ini menyambar fi'il mudhorik domir huwa wazan 4 di halaman 67 baris ke-40. Kemudian absoro itu penglihatan isim nakiroh nasob sebagai mudhof. Hum mereka itu huruf 25 domir mutasil mudhof ilaih. Absoru hum menjadi mudhof ilaih. Kemudian yahtofu absoru hum ini menjadi khobar kada. Di kedudukan di nahwu khobarnya merupakan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il fa'il dan maf'ul bih. Kemudian baris ke-6 kullama setiap kali huruf 20 dorob zaman sebagai nasob dan mempunyai syarat dan huruf syarat. Di kelas kami kulama ini ada dua pendapat dalam penulisannya. Kulama disatukan, ini juga mengacu pada buku 6 pekan 45. Kemudian ada juga yang kulla ditambah ma. Ini juga mengacu pada buku 6 pekan 43. Kami mohon nanti arahan dari Ibu nanti untuk penulisan yang mana yang harus kita pakai, apa kulama ada atau dipisahkan kulla dengan ma. Adoa kilat atau menyinari yaitu kilatnya fi'il madi domir huwa wazan 7 di halaman 88 nomor 20 di nahwu sebagai fi'il fa'il. Dan la untuk atau kepada huruf 1 jarin mabni. Hum mereka huruf 25 domir mutasil majurur. Sehingga lahum menjadi sibeh jumlah dorob majrur. Kedudukannya di nahwu sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Kemudian masau mereka berjalan
fiil madi, domir huwa, hum, wajan 2, halaman 109, nomor 35 sebagai jawab. Fi di dalam huruf 1 jarin, hi dia atau nya huruf 25 domir mutasil majrur. Fihim sebagai jar majrur, kemudian sawa sebagai fiil madi dan fihi sebagai jar majrur sebagai di nahwu kedudukannya sebagai hal. Pada setiap kali kullama ado'a lahum itu merupakan syarat, dan masau fihim merupakan jawab. Kemudian kami lanjutkan nomor 13 wa dan huruf 13 al-atfu atof. Kemudian idza apabila dorot zaman nasob merupakan syarat. Adlamu menjadi gelap fiil madi domir huwa wajan 7 halaman 90 nomor urut 5. Dikedudukan di nahwu sebagai fiil fa'il. Alaihi ala huruf 1 jarin, hum mereka huruf 25 domir mutasil majrur, sehingga alaihim sebagai jar majrur. Sebagai jar majrur, kedudukannya di nahwu sebagai marfu fi ghairi sharih. Kemudian qamu itu mereka berdiri, fiil madi domir hum wajan 3 pada halaman 102-74 merupakan jawab. Idza adlamu alaihim merupakan syarat dan hum qamu menjadi merupakan jawab. Sedangkan idza adlamu alaihim itu matuf ke 6 sampai 12. Mabtu ilahinya 6 sampai 12. Kemudian kami lanjutkan nomor urut 19 wa dan huruf 13 atuf istitnaf. Kemudian lau kalau huruf 14 isim syarat. Isim syarat. Sa'a menghendaki fiil madi domir huwa wajan 1 halaman 84 nomor 57 kedudukan di nahwu sebagai fiil. Dan Allahu Allah yaitu isim makrifat rofa sebagai fa'il. Sa'a Allah itu merupakan syarat. Kemudian la sungguh atau niscaya huruf 16 atau kit merupakan jawab. Dhahaba dia melenyapkan fiil madi domir huwa wajan 1 di halaman 71 nomor 18 merupakan fiil fa'il. Bi dengan huruf 1 jarin, sam'i pendengaran isim nakiroh majrur mudhof. Huim mereka huruf 25 domir mutasil mudhof ilaih, sehingga sam'ihim merupakan mudhof ilaih, sedangkan bi sam'ihim merupakan sibah jumlah jar majrur. Kemudian wa dan huruf 13 al-atfu atof, absori penglihatan isim nakiroh majrur mudhof. Him mereka huruf 25 domir mutasil mudhof ilaih, sehingga penglihatan mereka itu mudhof ilaih. Sedangkan absori him itu matuf ke 26-27, sehingga bisam'ihim wa absorihim merupakan maf'ul bih ghairi sarih dan merupakan jawab dari masa Allah. Kemudian inna sesungguhnya huruf 3 nasobar rufa'u merupakan taukid. Allah isim ma'rifat nasob isim inna sebagai mubtada.
Alaikum, ala itu huruf satu, jarin. Kulla isim nakiroh majur sebagai mudhof. Sayin isim nakiroh majur mudhof ilaih. Sehingga kulli sayin mudhof ilaih, sedangkan alakum kullu sayin sebagai sibah jumlah jar majrur, kedudukannya sebagai hal. Qadirun maha kuasa isim nakiroh rofa khobar inna, kedudukannya sebagai khobar. Kemudian artinya dari atas, Mbak, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyambar, mereka berjalan di dalamnya. Menyinari mereka berjalan di dalamnya. Dan apabila menjadi gelap di atas mereka, mereka berdiri. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran mereka dan penglihatannya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan di bawah, Mbak, arti dari mendak, hampir saja kilat itu menjambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri tidak bergerak. Oh ya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian yang kelompok 11 telah menyampaikan tarkib surat Al-Baqarah ayat 20. Mohon arahan dan saran dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Hamdani khususnya dan kelas 11 secara keseluruhannya gitu ya, telah menyampaikan bahasan tarkib untuk ayat 20 dari surat Al-Baqarah. Sudah bagus ya, untuk sebagian besar udah tepat mungkin, tapi bisa balik ke atas sedikit nggak? Kita lihat ya. Nah, mungkin mulai dari, kalau yang ini udah bagus ya, coba turun ke bawah sedikit. Nah, coba ke atas sedikit. Nah, ini udah oke ya. Nah, mungkin yang di sini nih, mana? Turun sedikit bisa nggak? Azlama alaihim, alaihim ya ini ya, mungkin di sini kita bisa mendiskusikannya, dia bisa juga sebagai hal gitu ya, jadi dia sebagai hal di sini karena mungkin kalau di sini tuh ya sebetulnya azlama menjadi gelap. Apa yang menjadi gelap? Bukan atas mereka kan ya, atas mereka itu lebih kepada keterangan gitu ya, keterangan. Jadi memang kalau di sini sepertinya ada maf'ul bih yang mahdhuf gitu ya, sehingga alaihim ini bisa dijadikan sebagai hal gitu ya, karena kalau menjadi gelap, apa sih ada sesuatu menjadi gelap apanya gitu ya, berarti itu sebetulnya kan cahayanya itu tadi ya, menjadi gelap cahayanya itu ya atas mereka gitu ya. Jadi ini bisa juga menjadi hal untuk 16 dan 17 itu ya. Nah, kemudian turun lagi ke bawah coba sedikit lagi. Nah, kalau yang ini ya terus sedikit lagi. Nah, kalau ini kan udah dikatakan mana tadi? Kata sedikit walau. Coba walaunya mana? Walaunya kan di sini udah ada maktuf sebetulnya. Kalau maktuf ke 1 dan 5 ini sudah tepat ya. Berarti kalau maktuf dia bukan istiqnaf ya. Kalau istiqnaf itu kan seolah-olah dia baru. Jadi mungkin kalau kita udah pilih dia maktuf ke 1 dan 5, istiqnafnya dihilangkan saja gitu ya. Terus selanjutnya adalah bisam'ihim, jadi jar majrurnya ini ya dari 25 gitu ya. Sebetulnya jar majrurnya itu sampai
absorihim ya, jadi itu Oh ditarik ya. ke bawah karena kan sam ini apa absorinya ini kan juga masih dipengaruhi oleh bi, walaupun memang di sini sudah ditulis sebagai maktuf ya, maktuf ke 26 dan 27 begitu ya, tetapi jar majrurnya itu sendiri sebetulnya bukan hanya 25, 26, 27 tapi adalah sampai ke 30 ya. Jadi jar majrurnya sampai ke 30 sehingga itu mewakili apa yang kita sebut sebagai maf'ul bih ghairi sharih. Kalau ini kan Ya. kayak kepotong gitu ya, walaupun di sini memang ada atofnya gitu ya, maktufnya ya. Tapi jar majrurnya ini ditarik sampai ke 30 gitu ya. Nah, kemudian kayaknya itu aja ya yang di review untuk kelas 11 sudah bagus gitu ya. Silahkan kalau ada sahabat-sahabat yang lain mau bertanya atau memberikan Sebelum komentar. anu Bu Yanti, ya Bu Oh, Adi ya, ulama yang ya anu tadi ya. tadi yang ini yang dahaba itu Bu, ya dahaba, Udah apa? Ya, yang kenapa? tadi yang apa hal itu Bu, ya, yang Dahaba. Oh, bukan yang dahaba anu yang tadi. Atasnya azlama, azlama adlama, yang alaihim. adlama ini Bu, Azlama yang ya alaihim ya. adlama. Nah, ini. Memang kami di kelas kami kemarin juga mendiskusikan ini apakah maf'ul bi ghairi sharih atau hal. Iya, Kemudian kami memutuskan maf'ul bil ghairi sharih karena adlama ini fi'il madi betul. hum wazan Wah, tujuh. Nah, ya kalau wazan mutaadi ya tujuh Pak kan ya. harus ada Iya, betul. mutaadi gitu loh. Jadi kami memutuskan Iya. maf'ul bi ghairi Betul. sharih Memang gitu saya Bu. juga sempat Ya. berpikir seperti itu sebetulnya ya. Tetapi eh, kalau alaihim atas mereka itu kan sebetulnya lebih cocok sebagai keterangan ya. Kalau keterangan itu kita kategorikan sebagai dia sebagai hal. Jadi memang dia azlama ini adalah Hmm. wazan 7 yang sebetulnya memang dia apa membutuhkan maf'ul bih karena dia mutaadi ya, tapi kan di sini apa maf'ul bihnya itu mahdhuf gitu ya, menjadi gelap. Apanya yang menjadi gelap? Berarti kan di sekitarnya itu yang disinari itu ya, jadi menjadi gelap dia gitu ya keadaannya gitu ya. Dan di sananya menjadi gelap dia atas mereka gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan sebagai bahasan gitu ya. Ya, ya. Jadi tambahannya gitu. Jadi ada maf'ul bih yang mahdhuf. Maksud ya. Silahkan kalau yang Kalau lain. izin Bu, Yang ulama Bu, kulama. ini. Kulama, oh ya tadi kulama ya. Kalau kulama ini kan dia tuh sebetulnya kalau kita lihat di buku 6 ya, ke pekan ke-45 itu kan diterangkan dengan jelas bahwa itu kan dia sudah menjadi satu uslub ya, uslub syarat gitu ya. Jadi itu adalah satu kesatuan yang sebetulnya nggak bisa kita pisahkan lagi kalau dia sudah terbentuk kulama itu ya. Karena dia memberikan makna yang berbeda kalau kita pisahkan antara kula dan lama gitu Ya. ya. Nah, jadi berdasarkan pekan ke-45 itu kita harus menjadikannya menjadi satu kesatuan yang jangan dipisahkan lagi gitu ya. Dan dia menjadi adat syarat sebetulnya ya, adat syarat karena itu dibahas di apa di pekan tersebut bahwa ulama menjadi ada syarat dari satu rangkaian uslub syarat jawab gitu. Mungkin itu yang bisa di. Kalau maaf Bu Yanti, kalau ini adat syarat itu benar ditaruh di huruf 20 sebagai huruf zaman Enggak, dia ataukah harusnya sebagai huruf 14? 14. 14. Harusnya 14 ya Bu Ya, ya. ya. Makasih Pak Widi udah diingatkan. Jadi Iya. dia memang seharusnya karena syarat ya walaupun memang tidak apa tidak ada ulama yang ada di sana itu kan lama ya, lama gitu kan. Jadi itu eh, tapi karena udah dibahas di dalam apa di dalam uslub syarat berarti otomatis dia masuk ke huruf syarat yang 14. Kalau kula itu kalau 20 itu kan dia dorof ya, Ya. nggak cocok ya. Ya. Itu aja sih. Silahkan kalau ada yang lain. Saya Bu Yanti. Pak Mir, Ya, silakan Pak Mir. Bu Yanti gini, ya saya ada dua ya yang beda dengan grup 11 ini.
Yang pertama di sini adalah yang jawab. Jawab itu Jawab yang ada mana Pak di Amir? Sebanyak di jawabnya. baris sorry. Jawab yang Ada di berapa? baris ini, Bu. Baris 24. Di bawah silakan tuh. Ya, ada 24. 24. Nah, Oh, di lah, sini lah, lah, 24 zahabat. lah ini adalah jawab ya. Maka warnanya ini adalah putih. Ya kan? Jadi dia sebagai jawabnya dengan jawabnya sendiri itu adalah dahaba gitu. Jadi yang warna yang 24 ini warnanya adalah putih, terus kemudian jawabnya 23 sendiri apa 24 Pak? sorry 23, maaf 23. Kalau di sini 23, mungkin Pak Amir 24 karena Oh, keluar karena di atas itu tadi ya. gula Karena dipisah ya. gula lama ya. Jadi 23 di sini ini putih yang di kolom nahunya sehingga jawabnya itu mulai dahaba itu yang pertama. Terus yang kedua di sini maktufnya ini saya bukan 1 sampai 5 tetapi 15 18. Jadi pada saat gelap di atas mereka jika Allah itu menghendaki maka dihilangkan penglihatannya dan pendengarannya gitu. Jadi saya maktufnya ke 15 18. Cuma itu Iya. aja Bu Yanti. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Amir. Jadi dijawab dulu ya dengan la itu ya. Sebetulnya mungkin nggak usah dikasih eh, tulisan jawab ya, karena jawab itu kan ada di sebelah kanan tadi kan ada syarat dan jawab. Jadi di la itu yang 23 cukup aja huruf 16 dan taukid. Kalau taukid itu tuh kan sebetulnya dia kan apa menegaskan ya Ya. pernyataan setelahnya gitu ya. Jadi makanya dia juga dikuningkan gitu ya karena dia sungguh gitu ya sungguh sungguh gitu ya Allah ya melenyapkan gitu ya pendengaran dan penglihatan mereka. Jadi dia bukan satu huruf jawab, nggak ada huruf jawab sebetulnya. Makanya jawab itu langsung di sebelah kanan. Jadi nggak usah ditulis di sorofnya gitu. Jadi dia adalah huruf taukid Pak Amir. Jadi harus dia apa berkaitan dengan dahabaknya gitu ya. Seperti kalau juga kita misalnya la itu kan tidak ya la kalau terus kemudian ada isim setelahnya itu juga kita warnai kan karena dia mempengaruhi makna dari apa terkait dengan kata setelahnya. Kalau ini kan setelah la ada VL gitu ya. Itu juga bisa juga kalau dia diikuti oleh apa isim gitu ya. Jadi ini bukan satu huruf jawab tapi dia adalah huruf taukid gitu ya. Terus kemudian yang maktuf ya, maktuf ke kalau di sini kan maktuf 1 ke 5. Pak Amir maktufnya 15 eh, sampai ke 18 gitu ya Pak Amir ya. Jadi eh, tapi sebetulnya ya secara makna dia kurang tepat kalau dia dimaktufkan ke azlama alaihim qamu. Jadi memang dia Ya. lebih cocok dimaktufkan ke atas tadi kan eh, yakadu barku yakhtafu absaruhum gitu ya. Hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka, makanya terus diteruskan dengan terjemahannya itu karena apa kalau Allah menghendaki karena dia kan disambar ya menyambar penglihatan mereka karena menyambar penglihatan mereka itu ya maka dia kalau Allah menghendaki Allah bisa melenyapkan pendengaran dan Iya, itu lebih tepat sih. ya jadi apa 1 sampai 5 itu lebih tepat sebagai maktuf dari yang 23 sampai berapa tadi 30 ya. Nah, itu ya 23 sampai 30 itu. Nah, walaupun awalnya saya juga berpikir seperti Pak Amir ya, tapi setelah dianalisa, diperhatikan, oh ternyata itu lebih tepat dia dimaktufkan ke 1 sampai 5 dan kalau kita konfirmasi ya kalau ada yang membuka I'rabul Quran itu juga memang ternyata di I'rabul Quran dia dimaktufkan ke yakadu ya yakadu balku. Saya ada pertanyaan, Ibu. Ya, silakan Pak Ijuk. Pertama, pertanyaan saya adalah
tentang jar majrur bisam ihim wa absarihim Mm-mm. di baris Bisa ke turun sedikit, Pak. 25 sampai Eh, 30 barangkali kalau Ibu di sini. Dwi turun sedikit. Nah, dah. Bisam'ihim wa absarihim. Gimana, Pak? Ya, saya melihatnya lebih bagus baris 30. Ya, tadi sudah Betul. dikomentar. Yang Oh, tadi udah udah ya, direview. maaf. Tadi. Terus Silakan. yang kedua, Makasih, Ibu, Pak Ibu. yang kedua ada tanda baca dalam Al-Quran ini, qaf lam itu, apakah itu merupakan pembatas antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang menyebabkan kalimat sesudahnya itu adalah apa Istiqnaf. istighnafiah gitu, Ibu. Apakah itu betul, Ya. Ibu? Kalau yang tadi berarti udah terjawab ya, bisam'ihim itu tadi udah kita bahas. Sudah ya, oke. Sampai ke 30. Nah, tadi pertanyaan Pak Aijub yang berikutnya, apakah kola itu selalu menunjukkan bahwa setelahnya dia adalah istiqnaf gitu ya. Nah, memang kalau misalnya kita di awal-awal misalnya tidak punya referensi lain gitu ya, bisa jadi kalau kola itu kita jadikan sebagai istiqnaf setelahnya, karena kan kalau kita membaca Al-Quran, kola itu kan dikatakan itu sebaiknya berhenti gitu ya, Iya. sebaiknya berhenti. Nah, tapi ada beberapa kondisi di mana juga kola itu kadang-kadang juga kita bisa bukan setelah kola itu bukan istiqnaf, tapi berkelanjutan dari kalimat sebelumnya gitu Pak Ijum. Tapi mungkin lebih tepatnya kita melihat makna kali ya. Iya, iya. Ya, alhamdulillah ya, bersyukurnya kita karena kita belajar di sini nahwu sorof. Kalau kita perhatikan juga ya, beberapa Al-Quran itu, beberapa cetakan maksudnya, bukan beberapa Al-Quran, beberapa cetakan Al-Quran itu kan penempatan tanda wakofnya itu kan tidak sama ya. Cetakan Al-Quran yang satu dengan Al-Quran yang lain bisa berbeda di mana wakofnya diberikan gitu ya. Nah, itu adalah pengertian dari yang mentafsirkan atau menerjemahkan dari ayat tersebut. Makanya kadang-kadang ada berbeda penempatan dari tanda wakofnya. Jadi bisa aja kola setelah kola itu bukan istiqnaf gitu ya, tapi bisa juga setelah kola istiqnaf gitu. Lebih kalau kita udah belajar sekarang ini mungkin kita bisa lebih melihat rangkaian makna secara keseluruhan. Gitu mungkin jawabannya Pak Aijub. Berarti bahwa dalam hal ini memang yang ataf ini yang benar sedemikian rupa sehingga damak tuh ke 1 sampai 5 ya, Ibu. Iya, betul. Walaupun kalau coba ke atas sedikit ada tanda kola juga ya di setelah sebelum setelah mana tadi? La lahaba setelah Allahu itu apa tandanya? Ada tandanya. Allahu binurihim. Yang ada si kamu ya, setelah kamu itu ya, setelah kamu, ya ada kola ya. Jadi tapi dia bisa secara bahasan makna bisa dia diatofkan ke 1 dan 5. Baik, Gitu, Bu. Terima kasih, Ibu. sama-sama Pak Juk. Ada lagi? Iya Bu, ya nanti mohon maaf ini dari Ya grup Pak Widi, 9 itu silakan Pak mau Widi. mempertanyakan yang baris pertama Ibu, karena kemarin itu Ya kadu ya. diskusi mengenai apa tuh rofa'u nasoba Ya. yang ditulis di sini. Nah kemarin dicari-cari kok nggak ada ya apa, di kana rofa'u nasoba karena isinya cuma kana dan laisa. Iya Nah betul. terus kan berpendapat bahwa ini kan di bawahnya udah jelas mubtada khobar, pasti di atasnya kan rofa'u nasoba. Nah, cuma karena nggak ketemu di Buku buku ya. KKA itu bingung gitu kan. Terus Hmm. akhirnya dijawabnya ya sekenanya aja akhirnya. Jadi, eh, mo- jadi mohon penjelasan Bu ini kenapa di KKA nggak ada, tapi apakah ada di buku apa namanya KBI ya yang mungkin kelewat nggak terbaca gitu Bu. Makasih Iya. Bu. Jadi memang kalau di buku itu ya, di buku KBI itu dikatakan
kana itu temannya itu siapa aja? Kita bisa lihat ya bahwa di sana, bentar, di sana itu temannya kana itu ada Amsa gitu ya, kana Amsa. Nah kemudian asbaha adha. Nah memang belum dimasukkan kada ya, kada itu sebagai temannya karena rafa'u nasoba gitu ya. Nanti Bu Intan akan menjelaskan lebih detail setelah ini gitu ya, setelah bahasan kita ini beliau akan memberikan atau menyampaikan materi tentang kada. Tapi nggak apa-apa kalaupun misalnya tadi masih ragu ya dari kelas Pak Widi, memang saya lihat ada yang menyampaikan itu hanya sebagai fiil mudore, nggak pakai nakis gitu ya. Nah nanti mungkin Iya, dengan penjelasan Bu Intan dan mungkin nanti juga ini sebagai inputan untuk kedepannya apakah buku kita akan direvisi gitu ya. Mungkin Pak Musrik ada ya? Silakan Pak Musrik kalau ada yang mau ditambahkan terkait keadaan. Baik, sebelum Ibu Intan menyampaikan, pertama yang Pak Ajub ya, Pak Ajub. Jadi kalau ada wakop, yaitu dalam hal ini terutama kola, ketika kita berprasangka di ilmu sorof dan ilmu nahunya, maka jatuhnya istiqnab dulu, nomor satu. Setelah kola itu berikutnya istiqnab, gitu ya. Jadi contohnya tadi ketika setelah 18, setelah komu, wah ada kolak nih. Nah, berarti ini istiqnab. Berarti ini tidak berhubungan dengan yang di atasnya. Sampai di situ sudah clear. Wawunya tidak menghubungkan direct dengan atasnya. Sedangkan di nomor 30, kita sebut juga, oh ini tidak berhubungan dengan atasnya. Ketika di nomor 5 dengan 6, oh ini tidak berhubungan dengan di atasnya. Kulama kan gitu. Sampai di level nahu sorof itu benar. Selesai di situ, baru kemudian ketika berbicara makna ke sebelah kanan yaitu ke arti, terlihat bahwa ada kalimat di 19 walau dan seterusnya itu ternyata berhubungan dengan makna yang ada di atasnya. Di atasnya tentang hampir-hampir sekilat itu menyambar, tapi kemudian dikasih keterangan setiap kali dan dikasih keterangan dan apabila gelap sampai di situ selesai, muncul lagi makna yang kedua, sekiranya Allah menghendaki. Jadi sebetulnya 1 sampai 18 satu cerita tersendiri, hampir saja kilat itu menyambar dan seterusnya dengan berbagai keterangannya. Baru muncul di 19 sekiranya Allah menghendaki sampai 30. Nah, si sekiranya Allah menghendaki itu adalah berurutan dengan hampir-hampir saja sehingga bolehlah dimaktubkan ke 1 sampai 5 akibat makna, bukan akibat nahu sorof. Jadi kalau akibat nahu sorof itu clear istiqnab. Tapi akibat makna itu boleh dihubungkan. Tetapi ketika kita bertemu dengan nomor 30 ke 31, pertama berdasarkan nahu sorof itu adalah istiqnab, ina itu berdasarkan kalimat juga tidak langsung menerangkan apa yang di atasnya karena ini kalimat penutup atau closing statement. Innallaha ala kulli syai'in qadir bisa disimpan di mana saja, di kalimat apa saja sebagai penutup, tidak langsung berhubungan dengan cerita hampir-hampir, tidak berhubungan dengan sekiranya Allah menghendaki. Oleh karena itu dia stay setelah 30 itu berikutnya istiqnab, akibatnya maka si jawab 30 berhentilah sampai 30, sedangkan ina adalah kalimat baru, warna kuning lagi, dan seterusnya. Gitu cara memilahnya. Pertamanya sudah betul, istiqnab dulu. Setiap ada kola itu istiqnab, istiqnab, istiqnab. Nah, tapi nanti setelah terakhir berupa kalimat panjang baru. Boleh yang asana istiqnab menjadi maktub. Bahkan yang istiqnab itu, jadi kalau ada wau,
Bisa pertama itu atop yang membutuhkan maktub dan maktub ilaih, tapi ketika istinaf mikir dulu nih, ini benar-benar istinaf tidak ada hubungannya dengan di atas, atau istinafnya itu ternyata secara makna berhubungan dengan somewhere di atasnya, atau wawunya itu setelah istinaf itu menjadi wawu haliyah, itu pun berasal dari istinaf. Jadi wawu haliyah, jadi penjelas bagi kalimat sebelumnya itu bisa. Jadi wawu haliyah itu asalnya dari istinaf nahu sorobnya. Baru kemudian jadi wawu haliyah setelah kalimat itu memberi makna, memberi penjelasan pada kalimat di atas. Nah, jadilah dia wawu haliyah. Begitu. Asalnya dari istinaf. Itu Pak Jubyah, memang itu agak-agak ribet, tetapi itu hanya perlu latihan, perlu latihan. Nanti insya Allah makin lama dan penuh kesabaran. Kesabaran, lihat, ulangi lagi. Jadi mengerjakan ini memang bisa 5, 6, 7, 10 kali dilihat lagi, dibaca lagi gitu. Ya, jadi harus begitu. Kemudian yang Pak Widi, ya Pak Widi, memang ini di beberapa poin ya saya sudah mencatat sih di rencana perbaikan buku KBI itu saya sudah menemukan ada 8 poin ini perbaikan. Jadi di buku kosakata maupun di buku KBI-nya akan ada perbaikan termasuk kada itu harus masuk. Kemudian yang sebelumnya kala juga itu belum dimasukkan. Kemudian ada lagi beberapa huruf Ulama. yang harusnya masuk, ya ulama yang barusan. Ulama itu sebenarnya grupnya dengan lama. Kalau di 46 dijelaskan lama dan ulama itu sama, jadi nanti akan dimasukkan. Jadi harusnya lama, koma, kulama gitu ya di 14-nya. Nah itu harus dimasuk. Dan ada beberapa. Insya Allah nanti mungkin 2 bulan ke depan lah setelah KAI ini berjalan setengah jalan, saya akan membentuk lagi tim revisi buku ini. Ya kalau kemarin tuh besar-besaran revisinya, kalau ini sedikit lah revisinya. Tim revisi. Jadi bagi yang memiliki catatan-catatan sebelumnya yang menyatakan di buku ini ada kesalahan, tolong dicatat, jangan dibuang, nanti masuk dalam tim untuk turut memperbaiki. Sehingga kalau ini sudah jadi, sudah terperbaiki, ini jadi sesuatu legacy bagi saudara-saudara yang turut. Yang benar-benar yang punya memahami. Terima kasih Bu Frida. Jadi nanti setelah buku ini benar-benar sempurna, nanti saudara pernah ikut turut memperbaiki, nah saudara punya legacy dan semoga Allah membayar kebaikan legasinya menjadi pahala gitu ya. Itu Pak Widi, jadi memang tidak ditemukan di dalam buku KBI ya. Ada beberapa poin, bukan hanya kada, tapi ada beberapa poin yang kira-kira 8 yang sudah saya catat. Yang lainnya silahkan catat juga, suatu hari nanti kita akan memperbaiki begitu. Itu aja sebagai penutup. Dan tadi Ibu Ike saya nitip pesan sebelum Ibu Anita tiba-tiba otak saya aneh. Ibu Intan kok Ibu Anita. Oke. Sebelum Ibu Intan membicara, saya menyampaikan pengumuman bagi teman-teman yang orang Bandung atau dekat dengan Bandung atau dari Jakarta juga mau ke Bandung, pada tanggal 9 akan ada offline khusus untuk cara menulis huruf Arab di laptop gitu ya. Silahkan dimanfaatkan. Nanti kalau seandainya teman-teman di Jakarta merasa iri kok Bandung dapat, silahkan Jakarta kalau mau buat kelompok, terus kemudian tentukan hari, nanti saya akan datang ya ke Jakarta. Tiba-tiba orang Tasik juga begitu, boleh. Tiba-tiba orang Jogja, orang Surabaya mau kumpulkan berapa orang, saya terbang ke Jogja. Nah, mungkin saya harus mikir kalau yang mintanya orang Makassar atau Pak Fauji dari Riau, nah saya harus mikir dulu gitu ya. Waktunya kelamaan. Tapi pada prinsipnya offline baik tentang cara menulis Arab, baik tentang
Kalau misalnya saya harus datang ke Sumatera, itu namanya offline-nya bukan hanya satu tingkat, mungkin harus enam tingkatnya kita bahas dalam satu hari dari pagi sampai sore atau 2 hari kan. Saya nginep di sana 2 hari gitu ya. Asal ada durian nggak ada masalah, saya akan datang gitu. Jadi silahkan diatur saja. Yang gitu-gitu tidak perlu kita yang ngatur, tidak perlu GA yang ngatur, tidak perlu Walas yang ngatur. Di antara saudara berkelompok terus diperkirakan cukup untuk mengundang saya, mengundang Ibu Yanti, mengundang Ibu Lisma, jalan-jalan ke Sulawesi, ke Kalimantan gitu ya. Kita datang insya Allah. Ya. Oke, itu aja pengumuman dari saya sebagai penutup juga dari semester ini. Dan saya ucapkan selamat nih kepada Ibu Adriati, Ibu Dwi, dan Pak Nur Hamdani. Ini excellent banget gitu. Bukan hanya excellent, ini judulnya excellent banget lah. Saya Alhamdulillah. ini saya sampaikan juga bukan hanya kepada mereka bertiga dan kepada kelas 11. Ini artinya seluruh kelas sekarang jauh meningkat dibanding dengan pekan-pekan awal. Jauh meningkat ya. Saya senang sekali dan keteraturan apa namanya kesepakatannya sudah dipenuhi semua kelihatannya. Jadi nanti di semester 2 selain tabel kita akan belajar bagan. Nah, kalau sudah bagan itu adalah kunci untuk menguji tabel. Sehingga tabelnya pantas atau enggak, otak punya feeling nanti. Oh, di bagannya aneh nih kalau kayak begitu gitu ya. Nah, itu akan punya feeling, itu bekal untuk nanti ke KTI. Kalau ke KTI sudah tidak mikir tabel, tidak mikir bagan lagi, tapi sudah masuk ke dalam core inti daripada balagohnya, yaitu ke artinya. Artinya yang benarnya seperti apa, kedudukannya seperti apa, dan KTI-nya akan lancar nanti. Mudah-mudahan tanggal 9 saya membuka untuk offline penulisan Arab pun tujuannya agar sejak di KAI ini kita sudah mulai mencoba menulis sehingga ketika KTI penulisan itu sudah bukan masalah lagi ya. Itu aja yang ingin disampaikan dan saya ucapkan selamat. Berikutnya saya persilahkan ke Bu Yanti lagi sebelum nanti ke Ibu Intan. Aduh, kok tiba-tiba Ibu Intan di kepala saya hilang-hilang terus ya. Makasih Pak Silakan Bu Musrif. Yanti, mangga Terima silakan. kasih Pak Musrif, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Musrif tadi, bahwa ternyata setelah kita melewati sampai sekarang itu 18 pekan, memang banyak sekali kemajuan yang kita peroleh. Terutama saya akan share ya dari hasil latihan teman-teman semua gitu ya, bahwa bahwa memang sudah banyak kemajuan yang kita peroleh karena sedikit sekali yang diberi tanda-tanda merah di sini. Berarti itu kan berarti kita sudah maju sekali ya, kemajuan yang udah kita peroleh sangat signifikan gitu ya. Jadi ini yang dimerah-merahin sangat sedikit, berarti sebagian besar berarti udah sempurna ya. Dan ini pun juga sebetulnya yang dimerahin ini sesuatu yang memang jarang kita temukan. Jadi wajarnya ulama masih ada yang bertanya ya, ini huruf 20 atau 14 gitu ya. Tapi tadi udah diterangkan. Kemudian juga atas bahasan tentang apa tadi azlama alaihim gitu ya, udah kita diskusikan. Kemudian ini juga ada, nah ini mungkin ya nggak ada istilahnya sebetulnya lam jawab, nggak ada ya. Jadi di sini udah benar huruf 16 itu adalah huruf taukid, jadi bukan lam jawab ya. Cukup aja ditulis huruf 16 taukid gitu ya. Kemudian yang ini, nah ini tadi seperti yang sempat ditanyakan oleh juga siapa ya, Pak Widi ya kalau nggak salah ya, kadu, karena memang nggak ada di dalam buku buku KBI 1-6 ini gitu ya, belum masuk, di mana nanti juga akan direvisi. Jadi memang mungkin wajar aja ada penampilan yang seperti ini, tapi kedepannya mudah-mudahan kita sudah dapat tambahan perbaikan sehingga nggak muncul lagi yang seperti ini ya, bahwa fiil mudhari ya kadu itu kita anggap sebagai
kita jadikan dia sebagai mudhorik yang nakis atau fiil yang nakis gitu ya, sama kedudukannya dengan kana. Kemudian ini juga kulama sama ya, kata-kata di sana. Kemudian oh ya ini masaufihim gitu ya, masaufihim, mereka berjalan. Sebetulnya mereka berjalan ini dia kan sebetulnya fiil yang lazim, jadi tidak membutuhkan maf'ul bih, jadi fihi-nya menjadi hal gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini kan sangat sedikit ya yang bertanda merah, berarti kita sudah banyak kemajuan. Kalau yang ini juga hanya di sini gitu ya, yang tadi kita diskusikan, yang mungkin saya sendiri juga di awal-awalnya juga bisa menganggap ini sebagai maf'ul bih, setelah dievaluasi lagi dibahas, oh ya dia sebagai hal gitu ya. Nah ini juga ada tadi sama ya katakan istiqnah, boleh aja istiqnah karena di sini tidak dikatakan karena seperti yang disampaikan oleh Pak Musrik, karena sebelumnya komu udah ketemu dengan tanda wakaf kola, dan di sini memang dia nggak dikatakan sebagai maktuf kemana gitu ya. Tapi kalau kita detailkan lagi setelah kita lihat makna, bisa jadi dia menjadi maktuf. Jadi kalau di sini merah-merahnya udah sangat sedikit ya. Kelas 4 juga begitu, ulama sesuatu yang baru kita ketemukan gitu ya. Nah kemudian juga yakadu itu di sini udah bagus sebetulnya disebut fiil nakis. Kalau nakis harusnya di sini nggak usah lagi ditulis sebagai fiil, sehingga baris ke satu ini menjadi kuning juga ya, bukan putih. Nah ini juga tadi fihi ya, fihi itu karena masyau itu dia lazim, maka dia sebagai hal. Nah sedangkan ini dia maktuf ke 15, 19 tadi udah kita bahas ya, dia bisa ke seperti yang Pak Amir ini, jangan-jangan Pak Amir ya, bukan. Nah ini juga jar majrurnya harus sampai ke bawah sama ya, kasusnya dengan yang kelas 11. Yang ini juga nggak signifikan ya masalahnya. Ini udah maktuf, tapi di sini masih ditulis istiqnaf. Harusnya nggak usah ya, kalau udah maktuf ya nggak usah lagi istiqnaf gitu. Kemudian kelas 1 udah bagus ya, sempurna gitu ya. Ada catatan. Kelas 8. Nah ini kelas 8 juga absorahum. Absorahum itu sebetulnya dia maf'ul bih yang sorry ya, bukan ghairi sorry ya. Nah, kemudian ini doroh madrufnya harusnya sampai ke sini karena dia ini satu kesatuan ya, kesatuan itu syarat jawab gitu ya. Kemudian ini juga doroh madrufnya harus ditarik sampai ke bawah ya. Nah, ini maktuf ke 14 sampai 18 tadi kita bahas ya, tadi yang walau sya'allah gitu ya. Nah, ini mungkin ketinggalan aja. Ini harusnya ditulis juga sebagai kulla syai'in ya, ala kulli syai'in ya, kulli syai'in itu adalah dia sebagai mudhof ilaih, ataupun kalau mau dianggap ya sebagai dorof madruf gitu ya. Yang kelas 7 juga sempurna, bagus ya. Jadi udah ada beberapa kelas yang udah sempurna gitu ya penyampaiannya gitu ya. Nah, ini ulama ini karena belum ada di dalam huruf 14, jadi ada masih menulis 20 nggak masalah gitu ya. Nah, di sini udah ditulis fi'il nakis yang untuk yakadu, jadi di sini fi'il nggak usah lagi ditulis gitu ya. Nah, ini juga gitu ya, masyau fihi, masyau itu dia fi'il lazim, jadi nggak maf'ul bih tapi hal. Gitu juga dengan alaihim yang tadi udah kita diskusikan. Nah, ini maktuf ke 6 sampai 12 gitu ya. Tadi secara makna dia lebih cocok maktuf ke 1 sampai 5. Dan ini jar majrurnya harus ditarik sampai ke bawah. Yang lainnya udah bagus. Ini kelas 2 juga sangat sedikit ya. Tanda merahnya cuma 1, yaitu maktuf 15 sampai 18, pasal 1 sampai 5 gitu ya. Sedangkan kelas 10 ini ulama karena memang sesuatu yang baru, nggak apa-apa, harusnya dia langsung digabung aja karena dia udah menjadi satu uslub ya, satu uslub, jadi jangan dipisahkan lagi gitu ya. Begitu juga dengan masaufihi gitu ya, mau jadi dia adalah sebagai hal. Yang lain udah bagus, jadi memang kalau kita lihat ya semakin ke sini catatan-catatan itu udah semakin sedikit gitu, berarti memang kita sudah mengalami kemajuan yang signifikan seperti yang disampaikan oleh Pak Musrif ya, alhamdulillah. Nah,
Kemudian ada pertanyaan sebetulnya terkait dengan ulama, ada pertanyaan di kelas 6 dan kelas 11 gitu ya. Di sini dikatakan kula dan ma pada Al-Baqarah 20 setelah digabung memiliki arti baru, yaitu setiap kali, bermakna pengulangan. Jadi ya, karena kedua kata tersebut sudah menjadi satu kesatuan, apakah berarti kemudian menjadi ada syarat untuk kalimat syarat setelahnya gitu ya. Jadi benar bahwa dia menjadi ada syarat gitu ya, ulama menjadi ada syarat dari kalimat syarat jawab yang mengikutinya yang sesuai dengan materi pada buku ke-6 pekan 45 gitu ya, tepatnya halaman 679, dan itu nanti akan ditambahkan gitu juga ya ke dalam huruf syarat, yaitu huruf 14 gitu ya. Karena saat ini baru ada lama ya, sedangkan ulama belum gitu ya. Oke, ini pertanyaannya hampir sama ya sebetulnya kelas 11, jadi udah terjawab juga gitu ya. Cuman di sini ada pertanyaannya apakah bila dipisah, kalau di atasnya hampir sama ya pertanyaannya, satu frasa yang mengikat gitu ya, udah jadi satu ya benar ya, udah satu menjadi satu uslub ya. Uslub itu satu kesatuan yang baru yang bermakna baru yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya ya. Nah, di sini dikatakan bisa nggak dia dipisah? Kalau dipisah dia maknanya menjadi apa? Nah, nggak usah ke sana ya berpikirnya, karena dia nggak bisa lagi dipisahkan. Kalau dipisah-pisahkan dia kan menjadikan satu makna yang lain gitu ya. Padahal dia udah punya makna khusus, yaitu setiap kali gitu ya. Jadi di sini dikatakan sesuai dengan pelajaran pekan ke-45 yaitu tentang uslub syarat, maka ulama sudah menjadi satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan lagi karena dia sudah membentuk satu makna, yaitu setiap kali. Jika dipisahkan lagi tentu akan memberikan makna yang berbeda. Nah, itu aja yang bisa disampaikan ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung semester 1. Saya juga ya mohon maaf atas kalau ada kesalahan yang dilakukan selama membimbing atau mengkoordinasikannya di semester 1 ini ya. Insya Allah kita ke depan di semester 2 makin semangat ya, karena akan ditambah ilmu-ilmu baru lagi gitu ya. Apalagi kita akan diberikan wawasan baru, yaitu kita akan membuat satu ayat dengan bentuk bagan. Nah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Bu Yanti, Ya, Pak Musrif. saya ada yang lupa mau ditambahkan. Ibu Dwi boleh munculkan lagi tabelnya. Ibu Dwi. Oke, sambil Ibu Dwi mempersiapkan memunculkan lagi, ada 2 poin yang harus saya sampaikan di akhir semester. Yang pertama, saudara pernah belajar ya itu adalah panggilan nida. Begitu juga ya ayuha. Nah, maka kalau di dalam i'robil Quran, ya ayuha itu dipisah. Ada ya, ada ayu, gitu, ada ha. Jadi 3. Tetapi di dalam KBI, ya ayuha itu sudah dijadikan satu. Jadi tidak perlu dibahas ya-nya sendiri, ayunya sendiri, ha-nya sendiri. Ada dulu yang mau memisahkan ya ayuha gitu ya menjadi 1, 2, 3. Nggak boleh, karena di KBI sudah digabung ya ayuha itu menjadi 1 huruf. Begitu juga dalika, daliku, itu juga harusnya kan aslinya i'robil Qurannya dia bukan 1 biji. Gitu. Nah, tapi karena sekarang sudah jadi huruf tersendiri, maka tidak boleh lagi dipisah. Ini di KBI, ini kita belajar KBI. Bahwa kemudian pernah saudara belajar dari ustadz lain dipisah, coret di kepala saudara. Sekarang saudara sedang di KBI. Jangan dibawa-bawa kemari, begitu. Termasuk seperti ini kulama, jangan repot-repot kemudian bila dipisah bagaimana ya? Jangan, karena sudah digabung dan sudah ada di pekan 44 atau 40 gitu. Itu sebagai contoh gitu ya. Kalau yang sudah digabung jangan dipisah lagi. Yang kedua adalah tolong di Ibu Dwi ke 31, 36 terakhir.
Ini coba kita lihat. Innallaha, sesungguhnya Allah, larinya kan ke Qadirun. Iya. Innallaha Qadirun. Ya. Sesungguhnya Allah, mubtada adalah Qadirun, ke khobar. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Ala kulli syai'innya disimpan di belakang atas segala sesuatu. Mengapa demikian? Kan begitu. Harusnya kan innallaha ala kulli syai'in qadir itu adalah sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Ternyata terjemahan di kanan itu benar. Tapi benarnya belum mendapatkan tambahan informasi. Apa tambahan informasinya? Harusnya di situ dituliskan hal ke-36. Ini bukan hal biasa ini. Iya. Ini bukan hal biasa. Ini harus pakai hal ke-36. Jadi yang dihalkan yang mana? Yang 36, bukan seluruh kalimat gitu. Mengapa kok kita bisa tahu itu bahwa halnya ke-36? Karena begini, coba kita analisa. Aslinya itu innallaha qadirun ala kulli syai'in. Nah, ingat ala kulli syai'in itu jar majrur. Itu adalah sibeh jumlah. Sibeh jumlah setelah qadirun, qadirun itu apa? Ma'rifat atau nakiroh? Kiro. Nakiro. Kalau setelah nakiro berarti ala kulli syai'in adalah sifat. Karena sifat, maka cuma mubtada dan khobar. Tidak ada halnya. Di mana ala kulli syai'innya ditulisnya setelah qadirun dan dia adalah sifat kepada mausufnya qadirun. Gitu harusnya. Tetapi karena ditulis ala kulli syai'in itu sebelum qadirun, jadi sifat yang ditempatkan sebelum mausufnya, maka sifat tersebut ditulisnya adalah hal, tapi tidak ada di dalam buku KBI. Ini tambahan. Makanya tolong dicatat ya. Hal itu muncul karena sifat ala kulli syai'in itu sifat kepada 36 pada qadirun, tapi ditempatkannya di sebelum daripada qadirun, maka namanya hal gitu. Makanya wajib halnya harus ditulis hal ke-36. Karena hal ke-36, maka cara membacanya menjadi innallaha qadirun ala kulli syai'in. Sehingga terjemahan di kanan jadi benar. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, itu tambahan walaupun itu agak advance, tapi karena ini akan sering ketemu ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in, atau kalimat penutup yang ini tuh agak sering di dalam Al-Quran. Iya. Oke, mangga Teh Yanti, saya terus kembalikan mumpung di akhir semester ini. Mangga, silakan. Sudah selesai, berarti kita ke Bu Intan ya. Bu Intan akan memberikan sedikit materi tentang kada. Iya, Silakan Bu Intan. baik Bu Yanti, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau share dulu pengumuman biar saya takut lupa. Pengumumannya di sini, nah itu dia. Pengumumannya adalah kalau absensi itu untuk ada keterangan pekan keberapa, harap ditambahi keterangan tanggal ya. Karena ada yang pekan 1, tapi di sebetulnya pekan 6 nggak pakai tanggal, tapi dia melihatnya dari bulannya gitu, dari pekan bulan itu. Jadi untuk merekapnya rada bingung saya. Terima kasih. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bagus suaranya kan ya? Sudah. Bagus. Oke, baik. Seperti yang disebutkan sama Bu Yanti tadi, saya akan tugas saya adalah sedikit bukan mengingatkan kalau ini ya, ini kita belajar bersama mengenai nawasih. Nawasih, tapi saya beri judulnya nawasih fi'liyah. Ada juga nawasih harfiah. Jadi ada 2 macam gitu kan. Sekarang mulai dari nawasih itu apa ya? Itu berasal dari kata nasyahoyah, yansahu,
nashan, nashon. Artinya itu menghapus, mengganti, memindahkan, menggantikan sesuatu dengan yang lain. Itu artinya nawasih itu kan. Nah, kemudian di sini nawasih itu adalah kata atau fiil yang memasuki jumlah ismnya dan mengubah kedudukan mubtada dan khobarnya. Kita lihat di sini ada dua macam, yaitu nawasi fi'liyah dan nawasi harfiah. Nah, apa bedanya? Kita lihat ini tuh bahwa di sini langsung saya membandingkan ada dua nawasih fi'liyah, yaitu kana. Kenapa disebut fi'liyah? Karena dia berupa fi'il, yaitu kana dan kada. Yang kedua ini kada. Nah, yang kana itu kita udah tahu, udah familiar banget ya, bahwa adalah merupakan suatu keadaan, menunjukkan keadaan atau perubahan keadaan. Tetapi kalau kada itu adalah artinya hampir, menunjukkan hampir, makna hampir terjadi. Nah, sekarang yang membedakan apa? Jadi tadi dikatakan bahwa kada itu saudaranya kana. Lebih tepatnya adalah kada ini bukan saudaranya kana, tetapi dia berfungsi seperti kana, gitu. Nah, bagaimana? Karena dia bukan dikelompokkan di kana. Nah, kita lihat di sini bedanya ada di mana? Bedanya di sini. Kalau kana itu eh, setelah isim kana ada khobar atau mubtada, ada khobarnya ya. Kalau khobar kana itu bisa berupa isim, jumlah, dan sibeh jumlah. Tetapi kalau kada itu hanya satu, selalu berupa fiil mudhore. Nanti kita akan buktikan di dalam Al-Quran ya. Jadi, nah di sini saya bedakan lagi membandingkan nawasih fi'liyah dan nawasih harfiah. Kita tahu bahwa yang harfiah itu atau huruf ya, ada ina, ada ana, ada ka'anna, bukan kana tapi ka'anna dan laita. Nah, di sini kalau fi'liyah itu dari fi'il ya ada kada, ada kana, ada kada, ada asa, ada aja. Ini nggak dibahas dulu ya, kita bahasnya hanya kada dulu aja. Nah, sekarang lihat ke khobarnya. Kalau khobar gana ini tergantung kelompoknya. Jadi kalau kada tadi adalah selalu fi'il mudhore. Tetapi khobar untuk nawasi harfiah ini selalu marfu, selalu isim dia. Kalau untuk harfiah ini. Kemudian eh, mubtada menjadi isimnya, khobar menjadi khobarnya. Kalau ini mubtada menjadi isim ina dan khobar tetap marfu ya. Nah sekarang pada kita lihat di awalnya ya, pada kondisi normal jumlah ismnya itu mubtadanya selalu rofa, khobarnya selalu rofa. Nah, akan menjadi berbeda ketika diintervensi atau diganggu oleh yang namanya amil, disebutnya amil nawasih atau faktor perusak gitu kan. Nah, seperti apa faktor perusak itu? Berupa kana, berupa ina tadi, yang nawasi harfiah dan dona. Kita nggak bahas dulu dona ya. Kemudian di sini, nah ini seperti kalau kana kan kita udah tahu semua bahwa kalau ambil kana berarti isim kana dan khobar kana itu dipaksa menjadi harus nasob. Makanya disebutnya kana rofa'u nasoba. Misalkan Jaidun, mujtahidun, mubtadanya rofa pasti apa? Kalau ini adalah normalnya Jaidun, mujtahidun. Tapi kalau ada masuk kana menjadi mubtadanya adalah rofa dan khobarnya adalah nasob. Jadi khobar itu dipaksa berubah menjadi mansub oleh kana itu ya. Nah kemudian kalau ina itu adalah contohnya ina menjadi jaidan tadi jaidun menjadi jaidan ina nasobarofau. Kita udah familiar dengan yang ini. Nah sekarang ke kada. Ke kada itu kada dan teman-temannya ya di sini. Nah tadi udah tahu maknanya. Kemudian yang akan bahas kita di sini adalah
Oh, ini dari kana dulu nih sih, kita lihat di sini. Kana itu seperti tadi yang dikatakan Ibu Yanti, kana ada asbaha, ada asma, ada adha, dan seterusnya. Nah, bentuk khobarnya itu terdapat 5 jenis khobar yang diperbolehkan, yaitu isim mufrad, kemudian jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur, dan dzaraf. Ini untuk kana ya. Nah, sekarang penerapan kana juga di sini ya, misalkan kana Allahu ghafurun rohiman seperti yang kita bahas ya. Ini isi mufradnya. Kalau jumlah fi'liyahnya kana jaidun yadrusu. Di sini boleh dia fi'il. Di sini jumlah ismiyahnya kana jaidun abuhu musafiron. Kemudian ini jar majrurnya kana jaidun fil baiti. Kalau untuk zorofnya kana jaidun indaka. Itu untuk kana. Nah, sekarang perbedaan dengan kada. Kada itu maknanya kan hampir ya. Nah, di sini kita akan membahasnya hanya kada aja walaupun ada ausaka dan karoba. Tapi yang ada di Al-Quran yang saya tahu hanya kada gitu kan. Nah, ini yang spesifiknya adalah khobarnya berupa fi'il mudhari saja. Kita lihat di sini misalkan dari Al-Baqarah yang kita bahas ini 20 yakadul barqu yakhtofu absorohum. Nah, sini yakhtofu kan sebagai khobar ya kan itu berupa mudore ya. Nah, kemudian di sini juga kada jaidun yakumu wama kadu yaf'alun. Nah, sekarang kita bisa lihat di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ini setelah saya mencarinya hanya ada 24 kada di Al-Quran. Mudah-mudahan betul. Dalam bentuknya bisa yakadu, kadu, kada, yakaduna, takadu, kidta, kadat, akadu. Jadi eh, kada dan tasrifnya itu bisa menjadi nawasih fi'liyah. Nah, kemudian yang paling banyak adalah yang menggunakan huwa. Nah, sekarang bagaimana pemakaian di dalam ayat? Misalkan di sini tadi ya yang ayat 20 udah tahu. Nah, sekarang kita bisa lihat ada pola yang memang selalu berulang polanya sama. Misalkan ya kadu barku itu kan menjadi isim kana atau kita sebutnya isim kada atau mubtada. Ya tofunya adalah fi'il mudore. Kada di sini juga yaji'u adalah fi'il mudore. Kulubu farikin ini adalah isimnya. Kemudian di surat ini juga 14 ya kadu yusi guhu waya tihil mautu. Mautu sebagai isim kada dan ini yusiogu adalah fiil mudorenya. Kemudian juga di surat 19 takadu sama watu. Lihat di sininya fiilnya sebagai khobar ya tafadurna. Kemudian 24 ya kadu jaituna yudiu yang yudiu gitu kan. Kemudian yakadu baroha. Nah, kemudian bagaimana dengan jamaknya? Jamaknya di ayat 2 surat 2 ayat 71. Di sini kadu ini jamak karena ada alif wawu. Di sini khobarnya yaf'aluna. Kemudian surat 4 misalkan yakaduna yafqahuna selalu khobarnya menjadi fi'il mudhari. Kemudian surat 7 wakadu yaktuluna. Kemudian 17 kadu layaftinuna. Kemudian 17 juga sama nih kidta tarkanu. Jadi dari sekian banyak ini ada 24, kita bisa mencari pola bahwa di sini khobar dari fiil ini sebagai fiil mudore domir musatir humnya itu akan kembali ke kadu ya. Lihat aja semua hum berarti ini ya kadu sama-sama jamak gitu kan. Di sini yang anta, di sini anta. Dia akan kembali ke situnya. Jadi kalau gitu bisa disimpulkan bahwa khobar selalu dalam fi'il mudhore untuk kada jamak dan khobar kada selalu berupa fi'il mudhore. Fa'il atau domir pada fi'il mudhore tersebut harus kembali kepada isim kadanya gitu.
Jadi kalau gitu kesimpulannya adalah kalau kana makna utamanya adalah keadaan atau waktu, sangat fleksibel. Khobarnya bisa 5 jenis khobar, ada mufrad, fi'liyah, ismiyah, jar majrur, dan zorof. Kalau kada artinya hampir nyaris dan khobarnya hanya satu jenis yaitu fi'il mudhari. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Terima kasih Intan. Bu Intan. Iya, Terima kasih Bu Intan. Terima kasih, sama-sama. Bu. Iya, Nuhun Bi. Bu Intan. Di-share ya Bu Intan ya. Share ya, iya. Insya Iya, Allah. insya Allah saya share terakhir. Oke. Terima kasih Bu Intan. Oke, berarti Sama-sama. kita libur dulu ya setelah ini ya. Tapi siap-siap juga untuk masuk ke semester 2. Jadi bisa nanti selama liburan bisa dibuka-buka lagi buku KBI. Nggak ada PR, Bun. Ibu nih, Oh, PR Gampang ya. nih ya. Itu liburan dikasih PR kan? Gampang. kan liburan Bu kadang Lisma, ada PR. PR-nya mengulang-ulang buku 1 sampai 6 gitu Oh ya. gitu ya, oke. Insya Allah. Latihan-latihan yang udah kita kerjakan terutama mungkin dari ayat-ayat Al-Baqarah sampai 20 ya. Kita lihat-lihat lagi gitu supaya kita nanti tidak lupa gitu Bu ya. Yanti mau nanya yang Ya. libur ini termasuk KBI juga Ibu? KBI sepertinya enggak ya, yang libur itu KAI dan KTI. Oh oke. Yang libur Jadi itu Sabtu pagi masih ada ya? Sabtu pagi masih ada. Kan kita masih berjalan ya. Kalau KBI masih. Jadi kita libur yang ini, yang KAI nanti insya Allah kita mulai lagi tanggal 21 Agustus ya. Hari 20 Jumat. berapa Ibu? 21 Agustus hari Jumat, tapi PR-nya akan dikirim 5 hari sebelumnya ya. Hari Ahad, tanggal 16 lah. Tanggal 16 nanti PR pertama untuk semester 2. Kelasnya dirubah nggak, Bun? Grupnya berubah ya Bu ya? Tidak ada perubahannya, tetap sampai saat ini ya masih tetap Jumat malam seperti sekarang. Alhamdulillah. Emang ada yang pengen berubah? Enggak, justru Enggak, Bu, kita udah, enggak. Bu. Ya kita tetap Bu Lisma, di Bu Lisma, Jumat malam. Bu Lisma, Bu Lisma. Bu Yanti, Bu Bu Yanti. Bu Yanti, Pak Widi. Oh, Bu Yanti ya. Saya mau ingin ikut bicara sedikit nih Bu, ininya ya, dari kelas 11. Jadi gini, tadi ini kan itunya Pak Musrif ya, mengenai hal Bu Dwi bisa di ini lagi di itu kan yang Share lagi ya Pak. ya sebentar. Sudah Pak. Nah, nih, yang terakhir tuh Bu Dwi ya. Jadi begini, sama dengan yang disampaikan Pak Musrif tadi, kami sebetulnya waktu hal itu ada ditulis di awalnya ya, hal ke-36. Cuma dalam diskusinya kok hal mendahului muhalnya gitu kan. Sampai diskusi ditutup, itu kita masih ini, waktu itu diskusi hari Selasa. Nah, Rebo dari di antara kami itu ada yang memberikan ini, wah sudah ketemu katanya gitu ya. Masalahnya bahwa memang untuk hal ada yang spesial itu ada di buku 5 halaman 487 bahwa Kan 33 berapa? Pekan 33 ya Bu? 33 ya. Jadi waktu itu hari Rebo. Jadi rupanya nih teman-teman di kelas 11 ada yang sesudah diskusi sampai dibawa tidur dan mungkin dibawa mimpi. Sampai akhirnya jawabannya bisa ketemu tuh di hari Rebonya ini kan di itu di WA grupnya gitu ya. Jadi itu di buku 5 pekan 33 ya Bu Dwi ya. Halaman 487 memang di situ ini kan bahwa hal-hal khusus mengenai keadaan khusus mengenai hal itu ya. Keberadaan hal kadang-kadang mendahului muhalnya, muhal minhu. Jadi sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Musrif ya. Jadi akhirnya sekarang kita kembalikan itunya pada hal ke-36-nya.
tadinya sudah dihapus ke 36-nya, sekarang ya kembalikan lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sepakat untuk ikut terus ya ininya. Jadi tentunya akan membayar ininya kewajibannya yang 150.000. Tapi ada ada permintaan nanti dioplos lagi nggak ya itunya ya. Jadi kalau bisa sih tetap aja Bu ininya kelasnya ya, kalau kelas 11 itu kan dari ininya. Karena sudah jadi bestie semua rupanya nih dari kami. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih sebelumnya. Oke, makasih Pak Sirat Bu, sirat. Sirat ya. Sirat. Oke, tadi nanti jadi masukan, nanti akan didiskusikan di grupnya Pak Musrif ya, untuk masukan-masukan tadi yang terkait dengan kelas gitu ya. Sekarang berarti kita udah selesai ya, kita nggak ada Ada, Bu. lagi. Masih Ada, ada. Ibu. Pak Ijuk, ada apa Pak Ijuk? Iya, saya tertarik sebenarnya untuk menggali tentang salah satu dari yang Ibu tampilkan tadi, ada yang menyebutkan kulama itu sebagai syarat ghairu jazim. Apakah term syarat, isim syarat atau huruf syarat ghairu jazim itu adalah term yang terpakai di KBI, Tidak ada, KAI, ya sih, tidak ada KTI? istilah itu sebetulnya tidak KBI ya. Mungkin itu diambil dari pengalaman sebelumnya yang mungkin saya tadi tidak mendetailkannya itu ya, jadi nggak saya komen gitu ya. Jadi memang tidak ada istilah ghairu ini terinspirasi mungkin ya. Ada kan memang kita itu sebetulnya huruf asyartu wal jawabu ya, semua mungkin ada kaitan ke sana ya, saya kurang tahu ya, karena kan di huruf 11 itu kan dinamai sebagai isim syarat, yaitu asyartu wal jawabu ya suma gitu ya. Jadi memang yang untuk 11 itu dia akan mempengaruhi fiil berikutnya bisa menjadi jazm gitu ya. Tapi di kita sebetulnya kalau yang untuk ulama itu nggak ada istilahnya yang ghairu jazm ya, yang ghairu jazm nggak ada, yang ada istilahnya itu di huruf 11 asartu wal jawabu ya summa gitu ya. Sementara kalau yang lama yang nanti akan ditambahkan kulama itu dia asartu aja. Nah memang karena dia tidak menjazmkan makanya ditambahkan ghairu jazm. Sebetulnya nggak perlu ya. Jadi kita yang di KAI ikuti aja semua yang udah ada di KBI, nggak usah kita tambahkan gitu ya. Walaupun kita memaknainya memang dia asartu yang 14 itu tidak mempengaruhi fiil setelahnya gitu ya. Tapi nggak usah lagi ditambahkan ghairu jazm. Walaupun di yang 11 itu memang namanya ada pakai jazm gitu ya, asartu wal jawabu ya summa. Itu aja Pak Ayu tambah. Oh iya Ibu, baik kalau gitu Ibu. Ya. Terima kasih. Kalau udah nggak ada, kita tutup ya. Udah tutup dulu. mau jam 9 juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma wa bihamdika Terima kasih Bu Yanti, terima kasih Bu Intan.